guys, kembali lagi bersama kami di bahasan teknisi dari PT Tridinamika Jaya Instrumen. Ya. Nanti ada efeknya. Gitu ya. Sama kayak ulang tahun. Oke, guys, kembali lagi di sini bersama kami. Saya Andrew, host pengganti dari Farhan Ibrahim yang biasa menjadi host. Kita impor dari Batam langsung. Bersama narasumber kami lagi yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Mas Rasino Setiawan, yang bisa kita sapa dengan Mas Iwan. Ada efek lagi. Iya. Efeknya itu jatuhan meteor. Oke, Mas Iwan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat lah ya, selalu sehat, dan kita tuh selalu diajarkan dari Pak Cipto tuh harus hidup dengan semangat. Semangatnya Pak Cipto gimana? Iya. Karena sesuai dengan motonya kita ya, spirit of excellence gitu. Selalu semangat begitu. Mas Iwan, Oke. kita di sini ingin ngebahas sesuatu nih tentang masih tidak jauh dan tidak lain lagi mengenai tentang seputaran polusi sih. Nah, kayaknya udah bosen ya tentang polusi. Iya, polusi lagi. Iya, nggak ada. Emang makan tiap hari pakai polusi? Enggak dong. Iya. Cuma memang setiap hari nih polusi mulu gitu loh. Polusi nggak ya naik turun dan sesuai dengan berita ya, kadang sehat, kadang tidak. Cuma ya kita percayakan dulu lah dengan bagaimana pemerintah nanti ya untuk menanggulangi. Cuma di sini kita lebih ke arah memberikan knowledge lah, ilmu atau gambaran kita mengenai polusi ini nih seperti apa. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita akan membahas seputar efek rumah kaca nih. Mas Iwan, efek rumah kaca. Efek rumah kaca? Gedung kaca bukan? Iya, yang kalau orang umum tahu efek rumah kaca, Iya. Gedung yang ada kaca-kaca gitu ya. Ternyata bukan, Mas ya. Tapi itu pernah viral loh kayak gitu loh. Waduh. Jadi ada beberapa kelompok emak-emak yang mengatakan bahwa gedung di Jakarta itu penyebab efek rumah kaca karena terbuat dari kaca-kaca. Bukan harusnya ya. Ini yang harus kita luruskan di sini, yang harus kita lebih memberikan informasi yang valid gitu ya, Mas ya. Mungkin dari Mas Iwan bisa memberitahukan secara general lah, secara umum efek rumah kaca ini sebenarnya apa sih, atau rumah kaca ini maksudnya seperti apa gitu? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke rumah kaca ya, kita belajar dulu tentang gas-gas apa sih yang terlibat di rumah kaca gitu kan. Jadi efek rumah kaca itu adalah efek yang ditimbulkan dari adanya gas-gas yang disebut sebagai gas penyebab rumah kaca. Sering kita sebutnya adalah karbon dioksida. Nah, gas-gas ini adalah gas-gas yang secara independen dia mampu memantulkan atau bahkan memblocking panas. Blocking panas di udara. Jadi panas yang dari matahari yang masuk ke planet kita tercinta, ke bumi, itu kan biasanya dipantulkan lagi ya. Nah, karena semakin banyaknya karbon dioksida yang terakumulasi, maka yang ada itu dia nggak bisa nembus ke udara, jadi dia langsung dipantulkan lagi. Jadi baru masuk langsung dipantulkan lagi seharusnya. Nah, kenapa sih efek rumah kaca itu lebih terasa sekarang daripada zaman dulu gitu kan? Kenapa tuh? Karena gini, efek rumah kaca itu awal mulanya seperti ini. Jadi semenjak adanya ditemukannya air conditioning atau pendingin rumah ya. Oh iya, yang sering kita kan menggunakan gas CFC dengan tipenya biasanya refrigerant ya. Ada yang R410, R32 yang sekarang dari modif ya, jadi R32. Nah, itu sebenarnya kalau bocor dalam arti bukan karena kita nyalain AC ya, tapi bocor dari tubingnya, dia terbang ke udara, dia itu akan mengikat ozon. Iya, karena CFC itu kan klorofluorokarbon, di mana dia itu berkaitan dengan ozon. Nah, tahu nggak fungsi ozon itu apa? Ozon itu adalah suatu gas yang memang itu kalau terhirup langsung kita bahaya, tapi dia punya manfaat lain di atmosfer itu. Ketika ada panas di matahari, dia itu memfilter. Jadi untuk UVA, UVB itu difilter sama si ozon itu. Nah, lalu bagaimana ketika si ozon itu katakanlah bahasa sekarang ditikung gitu kan. Ditikung, jadi ikatan antara ozon ditikung sama muncullah CFC gitu kan. Ditikung-tikung akhirnya kan ada lubang gitu kan celah. Nah, bayangin berarti sinar matahari yang masuk ke bumi itu
ada yang tidak terfilter. Yang lewat lubang itu pasti masih ada UVA sama UVB-nya. Oke. Di mana biasanya banyak orang kena kanker kulit ya. Iya, Sering kan? Iya, banyak nah, kan. itu salah satunya kanker kulit. Nah, kembali lagi ke gas rumah kaca. Kenapa sih kok namanya efek rumah kaca? Nah, sebenarnya gini, cenderung kenapa efek rumah kaca karena kan kita tahu bahwa kaca itu memantulkan ya. Lebih cepatnya cermin sih sebenarnya. Kenapa nggak namain efek rumah cermin gitu kan yang memantulkan cermin kaca itu boleh meneruskan sebenarnya. Nah, kita kan dulu lebih berpikir bahwa kaca itu memantulkan gitu kan, kayak memantulkan kamu ngaca, wah ini memantulkan gitu. Nah, dimaksudkan dengan efek rumah kaca ini adalah ini efek yang ditimbulkan karena adanya gas-gas yang memantulkan panas itu. Oh, makanya dibilang efek rumah kaca. Ya, jadi dia itu ada karbon dioksida di atasnya itu di atmosfer, kemudian ada panas yang harusnya dikeluarkan lagi sama dia dipantulkan. Jadi diblocking sama dia. Efek rumah kaca itu tidak disebabkan oleh CO2, ada juga CH4 atau metan. Nah, saya bantu terangin ya, metan itu kaitannya dengan efek rumah kaca itu nggak langsung loh. Jadi metan itu nggak mungkin ada terbang di udara itu langsung dalam bentuk CH4, itu nggak mungkin. Karena ketika dia di udara ketemu dengan oksigen, dia akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, jadi CO2 itu juga bisa terbentuk karena pembakaran atau reaksi dari CH4 ketemu dengan oksigen. Itu juga bisa. Jadi CO2 itu banyak. Nah, itu kenapa teman-teman harus mulai sekarang harus aware ya, jangan bakar sampah sembarangan. Nah, kalau mungkin punya kendaraan, gunakanlah kendaraan dan bahan bakar yang memiliki nilai oktan tinggi. Intinya gitu. Salah satu cara penanggulangan kecilnya yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Betul. Karena juga belakangan ini pemerintah terutama di daerah Tangerang Selatan juga sudah melakukan panas banget. Iya, sudah melakukan ada perintah juga ya, jangan membakar sampah di lingkungan tempat tinggal kita juga. Nah, itu sekarang lagi viral juga, sempat viral kemarin ya, Mas ya. Mungkin teman-teman juga mungkin nggak aware juga ya, efek rumah kaca itu apa aja sih Bang? Banyak loh padahal. Jadi kalau sekarang nih biasanya kan kita temperatur 32 ya. Sekarang 36, 39. Sampai banyak yang bikin ngedit gambar Tangerang ada di dekat matahari, bumi di jauh gitu kan. Kalau dulu ada Bekasi Semarang ya, gitu kan. Kalau dulu Bekasi nih ada 2 matahari nih. Betul, padahal sekarang semua ada merata. Kalau teman-teman nyalain pemerintah aja ya itu salah karena penyebab itu semua juga ada andilnya teman-teman juga, maksudnya gitu kan. Dari teman-teman yang pakai kendaraan dengan pakai bahan bakar fosil, kemudian bakar sampah, banyak sekali beberapa hal kecil kita yang ternyata kita juga ikut menyumbangkan polusi di terutama di Jakarta ya. Nah, jadi kalau kita hanya menunggu kebijakan pemerintah ya itu sangat kurang aktif ya, jadi kurang efisien juga. Jadi ya kurang lebihnya terkait masalah tadi juga kita ada sempat singgung ya Mas ya di podcast yang lalu. Mengenai alat yang bernama Testo 310 yang kemarin kita sempat review juga. Nah, teman-teman bisa nanti cek juga nih di sini nih. Nanti ditaruh sama editor kita nih ya. Editornya cuma satu aja lagi. Oh iya, editornya cuma satu ya. Oke. Mas Iwan, kita lanjut nih. Tadi sempat disinggung juga nih. Masalah dampaknya, cuma masih dampak masih kulit kecil ya. Masih kulit ya, seperti tadi dampak langsung gitu ya. Masih seperti ada juga bisa menyebabkan kanker kulit tadi segala macam. Nah, kalau misalnya ada nggak sih dampak-dampak negatif yang lain yang bisa kita katakan besar gitu impactnya? Kira-kira apa sih gambarannya biar teman-teman tahu nih, kira-kira ada efek kecil, efek besarnya apa gitu loh. Yang paling kompleks yang besar ya itu efek rumah kaca itu menyebabkan salah satunya adalah suhu harian rata-rata kita itu tinggi. Jadi rata-ratanya matahari selalu nyala. Semakin banyak panas dipantul-pantulkan dan CO2 itu semakin banyak, ya udah keblocking semua. Semuanya rata. Nah, karena CO2-nya itu tinggi, kemudian suhu rata-rata tinggi, otomatis ini akan berpengaruh terhadap iklim. Itu bisa sekarang harusnya musim hujan. Iya, harusnya sekarang musim hujan kan? Iya, September itu harusnya hujan ya. Sekarang musim kemarau malahan. Betul. Ini salah satunya itu. Jadi efek besarnya itu perubahan dari suhu harian itu naik, kemudian iklim itu yang paling besar. Gunung es juga bisa mencair ya? Iya, global warming tempatnya. Karena kena juga. Iya. Nah, suhu hariannya, kenapa sih
es di kutub utara itu mencair ya kayak tadi karena suhu harian kita udah naik. Dimana ketika temperatur naik, maka gletser di kutub utara itu kan semakin mencair. Nah, dimana ketika es itu mencair, pasti dia akan menjadi air kan. Nah, anggaplah daya tampung kita tuh ember gitu kan. Iya, Kita punya es katakanlah sekarang masih muat nih karena yang mencair baru 2 es gitu kan. Kalau kita kasih 5 es, sebenarnya kan tenggelam kan. Otomatis daerah-daerah yang di pesisir yang dekat pantai dari efek rumah kaca nanti akan tenggelam. Tenggelam ya. Iya, Itu jadi sepertinya sudah ada terjadi ya, Mas? di Jakarta sudah Ya. Semakin lama semakin menurun. daratan itu semakin nanti kan semakin sempit. Oke. Oh, lumayan besarnya, mengerikan ya, seperti bencana alam sendiri gitu. Soalnya efek itu nggak cuma dari situ aja. Jadi kalau kita urutin lagi, iklim itu kan nanti berpengaruh terhadap ya kayak musim ya. Dimana ketika musim itu terganggu, sektor yang paling terkena terdampak adalah pertanian. Betul. Nah, dimana ketika pertanian itu terganggu, otomatis rantai makanan itu pasti itu kan ada kelangkaan. Pasti akan menyempit ya. Dimana biasanya kan 1 tahun kalau kita di daerah desa itu kan bisa panen sampai 3 kali kalau nggak salah. Kalau ada irigasinya ya. Kalau mengandalkan hujan bisa 2 kali. Tapi sekarang apa yang terjadi karena musim kemarau yang panjang dan hujan hanya sesaat, kita tuh untuk padi aja hanya bisa panen 1 kali. Otomatis surplus untuk bahan makanan itu akan berkurang. Keseimbangan terganggu, betul. Alam juga sudah tidak bersahabat untuk kita. Salah satunya juga dari yang utama tadi kita sempat singgung dari udaranya juga sudah tidak bersih. Iya. Jadi apapun yang kita hirup, apapun yang kita kedepannya akan kita untuk konsumsi juga terganggu semuanya. Begitu ya. Jadi efeknya segitu besar guys, begitu loh. Terus bisa bikin polusi juga. Contohnya kalau karena kan efek rumah kaca itu nggak sekali lagi dia itu kan salah satu faktor yang bisa mengganggu iklim ya, di mana iklim. Nah, ketika dia berpengaruh di panas, nah kalau kemaraunya itu tinggi, yang terjadi kan biasanya kekeringan ya. Nah, debu-debu kena angin berterbangan kan. Betul. Jadi bisa ada PM10, PM2,5, ada TSP, itu juga akan naik di musim kemarau. Itu bakal berarti menyebabkan besar, ISPA, ya. itu banyak secara penyakit juga timbul yang seharusnya kita bangun tidur fresh, yang berolahraga harusnya makin sehat. Sekarang malah keluar rumah takut. Debu di mana-mana, partikel udara. Udara di BSD itu setara dengan kita menghirup berapa rokok kemarin? Berapa ya kemarin ya? Saya ada baca 30-an ya. 30-an rokok ya. Seberbahaya itu yang ya berarti untuk kesehatan paru-paru kita pun terganggu sekali. Untuk aktivitas harian pun jadi terganggu. Jadi penyakit itu jadi muncul, semuanya jadi muncul yang seharusnya kita normal. Seberbahaya itu guys, ternyata. Kira-kira ada lagi nggak Mas? Efek yang paling kerasa sebenarnya gini, yang paling kerasa di kita adalah rasain sumuk nggak sih? Istilah sumuk itu gerah. Iya. Karena itu salah satu penyebab karena suhu harian itu naik. Nah, kalau kita ngerasain sumuk, otomatis secara refleks kita kan nyalain kipas atau AC kan. Dimana nggak cukup, pasti kita akan nambahin AC lagi kan. Itu pasti akan menyebabkan pemborosan energi. Itu lari ke situ juga. Boros. Jadi, guys. Iya. Soalnya ini jawaban yang sangat realistis menurut saya. Iya. Pemborosan menjadi salah satu dampaknya. Iya. Mungkin 5 tahun ke belakang kita masih 1 AC cukup ya. Sekarang 1 AC harus ditambah lagi kipas lagi. Udah berbeda ya. Iya. Ya, saya masih ingat zaman dulu itu ketika kita masih kecil nggak perlu AC. Bahkan kipas cukup. Nggak usah pakai kipas aja. Di rumah kita tuh udah kedinginan ya. Iya. Kalau di daerah saya ya. Iya, saya juga ya. Kalau di daerah mungkin di daerah saya dan Mas Iwan. Cuma kalau sekarang udah nggak bisa guys. Itu sudah tidak bisa dikatakan sejuk lagi, dan yang dikatakan Mas Iwan adalah sumuk itu yang tadi. Jadi efek yang paling kena selanjutnya itu ya pemborosan energi. Dan kita juga akan kelangkaan air bersih. Karena kan cadangan air itu kan nanti akan berkurang karena kemarau panjang. Panas. Ya, tadi berkaitan dengan yang sebelum kita bahas ya Mas ya, iklim. Iklim itu berubah. Yang harusnya kita sudah masuk ke musim penghujan, malah sekarang masih tetap kemarau. Ya. Dan curah hujannya pun tidak merata di seluruh daerah jadinya. Betul. Gitu. Ada insight-insight buat teman-teman nih, apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu nih, untuk membantu dari lingkungan masyarakat dulu deh kita bahasnya. Dari lingkungan masyarakat yang hal paling kecil ya.
efek rumah kaca itu kan balik lagi ke efek rumah kaca ya. Iya. Efek rumah kaca itu disebabkan oleh gas apa sih? Contohnya ada gas CO2 ya. Tahu nggak sih gas CO2 itu yang bisa mereduce itu apa aja sih? Tumbuhan kan. Oh iya. Karena tumbuhan untuk fotosintesis dia membutuhkan CO2. Nah, kalau masyarakat aware, kita dari tingkat ibarat orangnya dari kecil, orang dewasa, kemudian orang tua. Bayangkan kalau satu orang itu kita menanam satu pohon atau satu tanaman deh. Apapun ya. Iya. Yang Nah, penting- itu bisa salah satu bisa menekan angka polusi CO2. Iya. Nah, dari segi tanaman ya untuk meredus. Nah, kemudian mulailah terbiasa menggunakan kendaraan umum. Nah, bayangkan gini. Ada 30 orang menggunakan sepeda motor. Ya. Berapa angka polusi udara yang ditimbulkan? Bandingkan sama satu bis. Satu Iya. bis itu bisa mengangkut 50 orang atau 40 orang. Setidaknya itu bisa mengurangi kan. Betul. Nah, kemudian gunakan beberapa kendaraan yang berbasis listrik. Mm-mm. Nah, itu juga mengurangi angka polusi. Kemudian mulai gunakan beberapa bahan bakar, misal untuk memasak bisa pakai listrik, bisa juga menggunakan gas, jangan menggunakan kayu bakar ya. Ya. Nah, kenapa kayu bakar itu tidak boleh jadi bahan bakar kembali? Karena gini, kayu bakar dibakar aja sudah menghasilkan Asap. asap dan itu CO2 kan. Betul. Ditambah lagi kalian menebang pohon itu nanti kan pohon itu juga menyerap CO2 ya. Waduh. Gak ada yang nyerap. Itu efek domino, guys. Iya, Efek jadi domino ini. ini ibarat kata kita mancing lele dapatnya ikan mas juga. Iya nggak? Betul. Betul, masuk akal ini. Iya. Betul. Nah, sekarang lagi gencar pakai kendaraan listrik, mungkin masyarakat bisa menggunakan kendaraan listrik ya. Kenapa saya sarankan ini? Karena dari pemerintah sendiri sudah mendukung ya, dan bahkan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik. Ya, betul. Nah, dari segi bahan bakar juga kita harus dari sektor hilir ya, hilir dan hulunya untuk energi, kita nanti mungkin akan beralih ke pembangkit listrik tenaga bisa angin, bisa air, bisa matahari. Jadi kita akan beralih ke EBT. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menekan kadar CO2. Iya. Iya, jadi pengurangan pembangkit menggunakan bahan baku batu bara itu salah satu usaha pemerintah untuk menekan angka CO2. Betul. Nah, kemudian setelah itu dari sektor pemerintah juga bisa mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang masif dan aktif. Jadi tindakan tegas ya, misal dilarang membakar sampah atau membakar atau menebang pohon dengan tidak melihat tebang pilih gitu kan. Nah, misal Mas Endri ketahuan nih bakar sampah, masa dibiarin? Setidaknya ada sanksi yang khusus ya dari pemerintah, misal dipenjara 5 tahun atau kena denda gitu kan. Atau mungkin yang paling masuk akal adalah ketika orang bakar sampah, dihukumnya tuh jangan dipenjara karena itu efek langsung ke CO2-nya nggak ada. Kenapa kita nggak hukumnya dalam bentuk kamu harus nanam di 10 pohon itu kan? Iya. Nah, itu lebih membantu sebenarnya. Jadinya ada action langsung dan Iya. bisa terpantau langsung oleh masyarakat. Oh, Betul. ini langsung bisa dinikmati juga efeknya. Ya bisa Betul. kita bilang investasi lah untuk kedepannya, untuk Oke. kita semua, untuk anak cucu kita ya. Betul. Berarti ada beberapa poin yang bisa disampaikan oleh Mas Iwan kepada kita semua nih. Salah satunya yang tadi mengurangi volume kendaraan bermotor secara yang Kendaraan pribadi listrik, kita beralih ke umum gitu. ke umum. Terus kemudian kendaraan listrik, kompor listrik, terus kemudian menanam tanaman yang paling simpel itu guys. Iya. Itu mau tanam apapun yang biasa ibu-ibu atau siapapun teman kita yang hobinya menanam bunga, itu juga Iya. bisa Mas ya sebenarnya. Bisa. Tumbuhan hijau, Sebenarnya walaupun tumbuhan kecil. Terus kemudian masih banyak lagi tebang pilih, dan tebang pilih itu sudah pernah diajarkan dari kita kecil sebenarnya. iya. Itu sudah ada. Namun seiring perkembangan waktu mungkin sudah lupa guys. Jadi di sini kita mengingatkan kembali untuk menebang juga ya. Kita memilih. kembali lagi harus tebang pilih karena kita tinggal ini kan bersama-sama ya. Betul. Mas ya. Jadi kita harus juga menjaga bersama-sama. Betul. Jadi solusi-solusi yang terlalu besar juga nggak semua orang mungkin bisa Iya. ini ya Mas ya, ikut langsung gitu. Tapi kalau solusi-solusi yang kecil, Kita ini, bisa bantu. kita bisa bantu, dan itu masih relate gitu untuk kehidupan kita begitu. Oke, Mas Iwan, terima kasih atas ilmu dan juga insight dari Mas Iwan untuk teman-teman dan terutama untuk saya juga untuk pembahasan kita melalui campaign polusi. Tetap nantikan konten-konten kita selanjutnya.
mengenai entah itu nanti polusi, kelistrikan dan lain-lain sesuai dengan background kita di PT Tridinamika Jaya Instrumen. Jika teman-teman ingin mencari alat-alat ukur ataupun lain-lain, bisa kunjungi di website kami di www.tridinamika.com ataupun langsung email saja ke sales kami di sales@tridinamika.com. Oke, sekian podcast kami. Semoga membantu. We'll see you guys. Thank you.